Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dimin Channel. Jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, subscribe ya. Oke, lanjut ke cerita. Diana Permata Indah dari Desa, karya Heni, bab 117. Kerupuk Plus. Pagi menyapa. Ipan terbangun. Dia melihat jam dinding sudah menunjukkan jam 8 pagi. Tapi Diana sampai saat ini belum juga bangun. Dia tidur dari jam 5 sore sampai jam 8 pagi dan belum bangun. Bagaimana aku bisa percaya dia baik-baik saja? Tenang Ipan, Diana wanita spesial. Dia tidak selemah yang kamu bayangkan. Ipan terus berusaha menenangkan dirinya. Berusaha yakin kalau Diana wanita yang kuat. Dia seperti ini hanya lelah. Ipan keluar dari kamar Diana. Dia segera menyegarkan dirinya dan membuat sarapan untuk dan Diana. Ipan kembali ke kamar Diana, tapi wanita itu juga belum bangun. Ipan kembali keluar dan menikmati sarapannya seorang diri. Saat Ipan sibuk, di ruangan lain, perlahan Diana mengerjapkan matanya. Dia merasa aneh dengan plester putih yang menempel di punggung telapak tangannya. Dia melepas benda itu. Diana terus memandangi punggung telapak tangannya. Dia meyakini ini bekas suntikan jarum infus. Diana mencoba melupakan sejenak punggung telapak tangannya. Dia segera meraih handphonenya. Di sana terlihat banyak pesan masuk dan panggilan tak terjawab. Melihat salah satu pemanggil adalah Profesor Hazu, Diana segera menelepon balik segurunya itu. Mereka bicara hal lain. Setelah menyudahi panggilannya, Diana fokus pada satu pesan. Di sana Archer bertanya padanya, kapan kembali dan apakah Diana siap berkunjung ke rumahnya. Diana mengetikkan pesan balasannya untuk Archer. Aku sudah kembali kemarin. Ting. Pesan dari Archer. Kapan kamu siap ke rumahku? Ajak teman dekatmu dan teman Ipan. Izinkan aku mengenal mereka. Baik, aku akan menyampaikan undangan Anda pada mereka. Merasa semua pesan sudah dibalas, dia segera menuju kamar mandi dan menyegarkan tubuhnya. Walau sudah mandi, dia mengenakan baju yang baru. Tetap saja rasa kantuk itu tidak mau pergi. Diana kembali mengempaskan bobot tubuhnya di atas tempat tidur. Ceklak. Pintu kamar Diana terbuka. Ipan tersenyum melihat Diana sudah mengganti bajunya. Apalagi jelas terlihat kalau Diana sudah mandi. Sudah mandi kan? Kenapa tiduran lagi? Diana tidak menjawab pertanyaan Ipan. Dia memperlihatkan punggung telapak tangannya yang sedikit bengkak pada Ipan. Apa yang kamu suntikan padaku? Ipan tersenyum. Bukan aku, tapi dokter dan perawat yang menyuntikmu. Diana menautkan kedua alisnya. Dia tidak mengerti akan jawaban Ipan. Aku memanggil seorang dokter untuk memeriksamu dan seorang perawat untuk menjagamu. Kamu tahu, aku sangat takut melihat keadaanmu. Sebab itu, aku memanggil dokter dan mereka memberimu cairan infus dan menyuntikkan anti-inflamasi. Terima kasih. Jangan berterima kasih. Sudah tugasku untuk menjagamu. Bolehkah aku tidur lagi? Nanti boleh. Tapi saat ini sarapan dulu. Aku tidak lapar. Lapar atau tidak, ayo keluar dan sarapan dulu. Walau hanya sedikit. Diana segera bangun dan mengikuti Ipan berjalan menuju meja makan. Diana bingung melihat hanya ada satu mangkok bubur di sana. Kenapa hanya satu? Aku sudah sarapan duluan. Maaf, aku tidak menunggumu. Tidak apa-apa. Diana segera menarik kursi dan menghempaskan bobot tubuhnya di sana. Aku berulang kali membangunkanmu, tapi kamu tetap tidak bangun. Maaf, jangan minta maaf terus. Kamu tidak salah. Maaf karena membuatmu menunggu lama. Sudah, lupakan. Ayo nikmati buburmu.
Diana segera menikmati sarapan yang Ipan siapkan untuknya. Sedang Ipan hanya memandangi Diana menikmati buburnya. Suka? Diana menganggukkan kepalanya. Maafkan aku, karena aku tidak memberimu kehidupan yang indah. Keindahan apa lagi? Semua kehidupan ini sangat indah jika kamu bersamaku. Tapi aku tidak bersamamu ketika masalah menghampirimu. Wajah Ipan terlihat begitu sedih. Mendengar perkataan Ipan, Diana melepaskan sendok buburnya. Diana menyentuh tangan Ipan. Jangan berkata begitu. Tapi begini, kenyataannya setiap masalah yang menimpamu, aku tidak melakukan hal apapun untuk melindungimu. Ipan memegang kedua telapak tangan Diana. Maafkan aku, karena setiap masalah yang menimpamu, aku tidak pernah berdiri di sampingmu dan membelamu. Diana tidak merespon ucapan Ipan. Dia hanya diam dan meraih gelas air putih lalu perlahan meneguknya. Maafkan aku Diana, mengingat semua kejadian selama aku di luar negeri. Aku merasa menjadi seperti pecundang yang tidak mampu melindungi wanita. Siapa bilang kau pecundang? Kamu adalah pahlawanku dan dokter hebatku. Tidak ada dokter yang sehebat dirimu. Diana, maafkan aku. Maafkan keluargaku. Mereka sangat jahat padamu. Ipan, melihat pinggangmu yang memar, aku sangat terluka. Diana, rasanya aku ingin melakukan hal yang sama seperti Tante Welda lakukan padamu. Hei, jangan begitu. Itu bukan masalah serius. Aku sangat sering mendapatkan memar seperti itu saat latihan bela diri. Sudah Ipan, lupakan semua ini. Lagian aku tidak apa-apa. Lihat aku baik-baik saja. Memar yang ada di punggungmu itu karena aku. Andai kamu bukan tunanganku, luka itu tidak akan pernah ada di tubuhmu. Ipan terlihat sangat sedih. Maafkan aku. Diana masih memegang tangan Ipan. Jangan menyalahkan dirimu. Tante Wilda melakukan semua ini karena dia ingin keponakannya menikahi gadis yang baik. Aku juga akan melakukan hal yang sama seperti Tante Wilda. Saat melihat keluargaku yang super keren malah akan menikah dengan gadis kampung yang tidak berpendidikan. Aku memahami penolakan mereka dan aku tidak membenci mereka. Ipan tidak tahu harus bicara apa lagi. Kamu pastinya laki-laki terbaik. Sebab itu aku mendapat ujian yang sangat indah ini. Apakah aku mampu bertahan di sisimu atau aku menyerah dengan ujian itu? Diana menepuk tangan Ipan beberapa kali. Untuk sampai saat ini, aku masih kuat berdiri bersamamu. Ipan tidak bisa menyembunyikan raut kebahagiaannya. Dia menggenggam lembut telapak tangan Diana. Yang luar biasa itu dirimu, dan akulah yang beruntung karena memilikimu. Meragukan, ledek Diana. Kamu adalah permata terindah dari desa, dan aku beruntung karena Tuhan memberikan permata indah itu untukku. Permata ini makhluk hidup, dan saat ini dia lapar. Dia ingin makan, rengek Diana. Lapar ya, makan. Makanan sudah ada di depan matamu, sahut Ipan. Suapin. Diana mendorong mangkok buburnya ke arah Ipan. Tanganku lelah, tapi perutku lapar. Setiap hari menyuapimu, makan aku sangat rela. Permataku. Ipan tersenyum dan segera menyuapi Diana. Jangankan menyuapimu dengan sendok. Menyuapimu dengan mulutku pun aku bersedia. Ipan meletakkan kerupuk di mulutnya dan mengantarkan kerupuk pada Diana. Diana tersenyum, tapi dia tetap menerima suapan horor itu. Rasanya lebih enak, puji Diana. Kerupuk plusnya, ledek Ipan. Bukan, tapi bubur yang kamu suapkan padaku. Kalau enak, ayo habiskan. Ipan kembali mengantarkan 1 sendok penuh bubur ke mulut Diana. Kerupuk plusnya mau. Diana membuka mulutnya menerima 1 sendok bubur. Tapi dia menggelengkan kepalanya begitu cepat menolak kerupuk yang menempel pada mulut Ipan. Ipan mengunyah langsung kerupuk yang terlanjur digigit. Jika suatu hari kamu mengalami masalah, bisakah kamu menghubungiku? Aku ingin membantumu dan melindungimu. Diana membuka mulutnya, meminta Ipan untuk menyuapinya lagi. Diana, Ipan kesal karena Diana tidak menjawab pertanyaannya. Aku lapar, rengek Diana.
Ipan mengalah dan lanjut menyuapi Diana. Satu mangkuk bubur Diana habiskan, tapi entah kenapa dirinya masih sangat lemas. Archer mengundang kita ke rumahnya, ucap Diana. Oh iya, itu rencana kami saat dirimu berada di luar negeri. Aku menyetujuinya. Waktunya besok pagi, karena sore dan malamnya aku harus ke kampus. Baiklah, besok kita ke sana. Ajak Yuda, Dila, dan Narendra. Bukankah mereka orang terdekatmu? Pinta Tuan Archer. Dia ingin kita mengajak teman kita ke sana. Dan aku sudah mengundang Nijam ke sana. Mendengar nama Nijam, rasanya kebahagiaan yang baru Ipan rasa pudar seketika. Tapi Ipan berusaha tegar. Dia segera mengetik pesan untuk Yuda, menyampaikan undangan. Tuan Muda Archer, aku ingin keluar sebentar. Apa kau ingin sesuatu? Tanya Ipan. Diana menggelengkan kepalanya. Kalau mau sesuatu, kabari aku. Diana hanya menganggukkan kepalanya. Setelah Ipan pergi, Diana mencuci mangkok dan sendok bekas buburnya. Ting tong. Mendengar suara bel, Diana segera berjalan menuju pintu. Diana berjalan menuju pintu. Saat dia membuka pintu, terlihat banyak orang di depannya. Diana bertanya dengan bahasa isyarat. Apa maksud kedatangan mereka? Kami mengantarkan paket, ucap salah satunya. Diana ingin menolak, tapi kasihan dengan semua kurir itu. Diana meminta mereka menaruh semua paket itu di depan pintu kamarnya. Setelah semua kurir itu pergi, Diana mengambil kartu ucapan yang tersemat pada salah satu paket. Diana kembali ke kamarnya dan mengambil handphonenya. Dia segera mengirimkan pesan pada pengirim paket itu. Kenapa kamu mengirimku paket? Karena kamu tinggal di sana. Sebab itu, paketnya aku kirim ke sana. Diana mengirim kembali semua paket itu ke pengirimnya. Bersambung. Oke. Jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin, dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.